Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Lazvi Moy Odano dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi kali ini aku bakal ngerasain sih buku lagi. Tapi bukunya beda dan buku kali ini tuh lumayan agak menantang dan juga kontroversial. Bukunya itu berjudul Butterbeak, Freemason, dan CIA. Jadi buku ini buku yang pertama mengupas keterlibatan seorang agen CIA dan Freemason dalam pengkerdilan umat Islam di Indonesia pada masa Orde Baru. Jadi singkatnya adalah di buku ini di awal-awal dia menceritakan tentang bagaimana Portugis dan Belanda itu masuk di Indonesia. Diceritakanlah bahwa yang pertama kali masuk itu kan Spanyol masuk melalui Maluku, Portugis masuk melalui Maluku dan disambut oleh Kesultanan Maluku dan segala macam kerajaan-kerajaannya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Portugis menyebarkan 3G, glory, gold, dan gospel, yaitu menyebarkan agama-agamanya, terutama agama Kristen, Protestan, dan juga Katolik. Nah, pada masa itu banyaklah hal-hal yang terjadi gitu kan di masa itu. Setelah itu masuklah latar belakang dari si Peter Beck ini. Jadi Peter Beck ini nama aslinya itu Job Beck. Dia itu adalah seorang, bisa bilang pastor dan juga rohaniawan yang datang dari Belanda ke Indonesia untuk menyebarkan agamanya. Tapi ternyata di buku ini Muhammad Sembodo tuh ngomong bahwa si Peter Beck ini, kita sebutlah Peter Beck, si Peter Beck ini tuh bukan cuman seorang pastor, tapi dia juga seorang agen CIA yang ditugaskan untuk bukan cuma untuk menyebarkan agama, tapi juga untuk yaitu tadi melakukan pengkerdilan umat Islam di Indonesia pada masa Orde Baru. Terus lanjut, selain dia juga kayak ya ikut dalam perbudakan umat Islam di Indonesia, ternyata dicurigailah bahwa si Peter Beck ini mempunyai bidak-bidak catur. Nah, tokoh-tokoh yang diduga itu adalah Soeharto, Yoga Sugama, dan juga Ali Murtopo. Jadi tiga tokoh ini dianggap sebagai bidak caturnya bidak caturnya si Peter Beck. Si Peter Beck ini biar bisa menguasai Indonesia, bisa mengkudeta Indonesia. Nah, pada saat itu dia pernah mengkudeta jabatan emasnya Soekarno. Di sana dia tuh kayak ingin membuat semua orang tuh menjadi orang-orang yang Kristen gitu. Dan ya dia pengen semua orang-orang yang pada zaman itu tuh masuk di agamanya dia. Terus setelah adanya itu didirikannya lah ada yang namanya CSIS, OPSUS, dan juga politik anti-Islam. Jadi dia benar-benar membuat politik yang anti akan Islam. Dia mempermudahkan orang-orang Islam di sana. Dia benar-benar mungkin kayak di bahasa sekarang tuh dia benar-benar mendiskriminasi orang-orang di pada zaman itu gitu loh. Dan bahkan ada yang namanya Komando Jihad Gerakan Ali Murtopo Memfitnah Umat Islam. Jadi mereka benar-benar berencana untuk menjatuhkan Islam, untuk membangkitkan Kristen di Indonesia gitu loh. Pada akhirnya terjadilah tiga peristiwa pembantaian terhadap umat Islam. Yang pertama itu di Wailoya, terus ada di Tanjung Priuk, dan juga di Talangsari. Tiga kejadian ini tuh membuat Indonesia gempar pastinya, karena orang-orang Islam dibantai habis-habisan karena ya tadi si Peter Beck itu tidak terima bahwa masih ada yang menegakkan agama Islam di Indonesia, sementara dia benar-benar ingin merebut gitu ya, benar-benar ingin menjadi penguasa Kristen dan juga ingin terus mengembangkan agama Kristen yang dia bawa dari Belanda ke Indonesia. Dan ya begitulah, setelah penyelesaian tragedi itu akhirnya setelah itu ya akhirnya ya di dalam buku ini nggak ada dijelasin Peter Beck itu dia di mana, di penjara kah atau kembali ke negaranya kah atau apapun itu. Jadi buku ini benar-benar menggantung, sebenarnya aku juga bingung bacanya gitu kan, dan nggak ada dijelasin si Peter Beck ini akhir dari cerita hidupnya tuh gimana. Oke.
Mungkin segitu aja resensi dari buku aku hari ini. Mungkin cukup membingungkan karena aku juga cukup bingung karena bener-bener kontroversial dan juga kayak rumit gitu ceritanya, banyak cerita-cerita yang agak susah untuk aku cerna sendiri gitu. Ya mungkin segitu dari aku. Thank you udah nonton. Sekian resensi dari aku hari ini. Thank you, bye bye, have a nice day.